Tapi ya setelah penggunaan 2 minggu ternyata kayak kuning-kuning seperti ini. Kayak karat lah lebih tepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya sudah mungkin 2 mingguan lebih ya admin sudah nggak nada lagi air hujan, menampung air hujan dari atas sana, dari atas talang air yang biasanya admin salurkan ke tandon ini. Yang kalau kamu cek di ujung sana itu ada filter ya, corong minyak tanah yang sudah pernah admin buatkan videonya. Alasannya kenapa bisa kamu cek di pojok kanan atas. Jadi ya sudah 2 minggu ini admin gak nada air hujan, 2 minggu lebih karena ya Palembang panas banget. Apalagi di siang hari sehingga hujan pun jarang. Kalaupun hujan itu kebanyakan anginnya aja ya. Dan kalau biasanya hujannya itu nggak sering kelang dengan waktu kemarau yang panjang, itu air yang turun dari atas sana itu biasanya keruh warna hitam kayak bau asap. Daripada admin campur dengan air PDAM, jadi admin gak tada air hujan dulu. Jadi di dalam sini ya air PDAM. Karena air PDAM harusnya sudah bersih ya, sudah bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Cuman tetap saja air PDAM yang sudah tertampung ke dalam tandon ini, itu admin tetap saring menggunakan filter. Itu dia filternya yang sudah pernah admin review juga, silakan kamu cek di pojok kanan atas. Cuman mengejutkannya ya, ternyata walaupun ini air PDAM, tapi ya lihat aja, ini rangkaian filternya. Ini filter pertama, kedua, dan ketiga. Yang mana ini filter pertama adalah filter mekanik, filter kedua adalah filter CTO, karbon, yang ketiga ini filter mekanik. Tapi kamu perhatikan di filter pertama, ini kan menyaring air secara fisiknya itu, misalkan ada kotoran, debu-debu, pasir, dan sebagainya. Lihat saja filternya itu berwarna agak kekuningan, bukan hitam ataupun bersih putih seperti yang ini, yang nomor 3. Tapi agak kekuningan, perhatikan. Semoga aja kelihatan dengan jelas. Ini sebelumnya sudah admin bersihkan ya, plastik di dalamnya itu, dinding filternya sudah admin bersihkan. Tapi ya setelah penggunaan 2 minggu ternyata kayak kuning-kuning seperti ini. Kayak karat lah lebih tepatnya. Lah kok bisa? Air PDAM yang jelas-jelas bersih disaring kok jadi berkarat kuning seperti ini. Lihat aja nih, admin coba dekatkan. Nah lihat, kayak karat ya. Kalau kamu lihat secara langsung tuh kayak ada remah-remah besi mungkin, metal dan sejenisnya. Ternyata ya ini mungkin berlaku hanya untuk rumah tangga yang menggunakan ini nih, pompa air sebagai pendorongnya. Karena ya bisa kamu lihat sendiri ya, untuk tandon admin ini dia ada di lantai pertama atau yang lantai biasa seperti aja, yang mana kebanyakan orang itu naruh tandon di lantai 2 di dak, sehingga ketika dibuka keran itu air langsung mengalir karena dorongan gravitasi dari air ini, tekanan air dan gravitasi, sehingga air bisa langsung mengalir melalui pipa-pipa ini ke dalam rumah. Cuman berhubung tandon ini kan ditaruh di lantai 1 nih, sejajar dengan kita, sehingga kalaupun memang nggak pakai mesin air pendorong, itu airnya mengalir tapi nggak kenceng, sehingga admin nggak bisa menggunakan mesin cuci, shower, dan lain sebagainya. Kalaupun dipaksa bisa, tapi nggak kenceng seperti ini nih. Air keran admin kan kenceng nih. Nah, itu karena ada mesin pendorong atau pompa airnya. Yang admin gunakan kali ini adalah pompa air sumur dangkal. Bukan benar-benar pompa booster, tapi pompa air sumur dangkal yang biasa digunakan untuk menyedot air dari sumur atau dari tempat yang lebih bawah di bawah tanah. Kalau diperhatikan sebenarnya pompa admin sendiri berkarat ya. Ya, semoga kelihatan dengan jelas. Ini dia pompa admin. Lihat aja berkarat tuh. Ya, berkarat. Nah. Dan lihat aja di bagian atas ini berkarat. Jadi ya bisa disimpulkan kalau di luarnya aja berkarat seperti ini meleleh, di dalamnya berkarat tentu. Karena memang untuk casing dari pompa air itu terbuat dari entahlah campuran apa detailnya, tapi terbuat dari metal seperti ini. Ini kan dinamonya, sedangkan kipasnya itu ada di dalam sana, di sebelah sana. Yang mana ya terbuat dari metal juga yang lama-kelamaan terkena air, dan ini juga menggunakan air hujan ya, air hujan, air PDAM diulang-ulang, jadinya berkarat seperti ini.
Ini kalau misalkan admin buka, kita coba cek aja ya. Nah, lihat di bagian dalam sana tuh kotor ya. Cuma tetap masih nggak kelihatan untuk karatnya karena ketutup oleh itu seal atau klep taboknya. Karena klep taboknya kan terbuat dari plastik. Itu masih nggak kelihatan yang jelas. Tapi kalau misalkan mau dibongkar bagian ini, saya ingat admin nggak bisa bongkar ya sekarang. Karena ini merepotkan untuk dibongkar, tapi ini sebenarnya memang berkarat di dalamnya. Coba aja kalau kamu cek di mesin-mesin pompa air kamu, itu memang berkarat karena bahannya sendiri dari metal terkena air, apalagi air hujan PDAM diulang-ulang seperti ini sehingga karat. Admin aja pada saat ngebongkar ininya itu banyak banget karat di dalamnya. Jadi bisa disimpulkan kalau ya air yang didorong oleh mesin, air yang ditarik oleh mesin pompa ini dari tandon awalnya bersih, itu ketika masuk ke dalam pompa air, karat yang ada di dalam pompa air ini sedikit banyak akan terkumpul ke tabung ini, yang mana di dalam tabung ini dia terakumulasi air berserta serbuk karatnya, dan ketika kita coba menyalakan keran, dia ikut terdorong ke dalam filter yang seperti ini nih. Hasilnya adalah ketika air masuk ke dalam filter, itu karatnya tersaring oleh filter mekanik. Coba bayangkan, karat-karat ini ya airnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, memasak, mencuci. Ya kalau misalkan cuci tangan mungkin lah masih kali ya. Bikin buat cuci pakaian ya sedikit banyak bakal mempengaruhi atau merusak filter dari mesin cuci. Tapi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, semisal memasak. Nah, gimana tuh? Karat-karat ini masuk ke dalam tubuh kamu. Ya, walaupun memang nanti sudah dimasak airnya, tetap aja karat. Ini admin gunakan filter mekanik, sehingga karatnya itu nggak bisa masuk ke dalam jalur pipa admin. Jadi dia ketahan oleh filter ini, kesaring, kemudian dibersihkan warna, rasa, bau dari air yang tercampur karat itu, pindah ke filter CTO, disaring untuk bau, rasa, warnanya, baru lagi disaring di filter mekanik. Jadi ada dua filter mekanik di sini. Admin wanti-wanti aja atau lebih berhati-hati ketika sudah air disaring oleh filter karbon. Ini kan karbon nih, khawatir mungkin ada karbon yang lolos dalam filter ini. Ini admin pasangin lagi filter mekanik di belakangnya. Jadi air yang benar-benar admin gunakan itu air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, semisal memasak, mencuci dan sebagainya. Jadi buat kamu, catatan ya buat kamu yang menggunakan sistem seperti ini, di mana tandonnya itu nggak ditaruh di lantai 2, nggak ada pompa pendorong, langsung keluar aja airnya karena ditaruh di lantai 2 kan enak tuh. Tapi buat kamu yang seperti admin, tandonnya itu di lantai 1 seperti ini dan butuh pendorong mesin pompa seperti ini, sebaiknya pasang filter, karena ya memang air PDAM sudah bersih, tapi pompa tadi ada karat di dalamnya, sehingga karatnya itu bercampur ke dalam air dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan itu tentu bahaya ya. Ya memang nggak bikin sakit dalam waktu dekat, cuman kalau dikumpul-kumpulin seperti ini, lihat aja secara langsung, kebayang tuh ini masuk ke dalam tubuh digunakan sehari-hari. Ya ini pengalaman admin aja ya, mungkin beda di tempat kamu, atau kamu mau gunain pompa air, bisa cari pompa air yang casingnya itu terbuat dari plastik atau polimer atau sebagainya ya. Tapi lebih bagusnya tetap pasang ini nih, pasang filter, supaya kotoran-kotoran atau remah dari karat tadi dari pompa air itu enggak ikut masuk ke dalam instalasi air kamu. Ya ini cuman pengalaman admin ya, beda mungkin tempat kamu enggak seperti ini, mungkin jauh lebih bersih daripada tempat admin. Tapi ini berdasarkan admin yang amati, admin dapati ketika menggunakan air yang menggunakan sistem pompanya seperti ini, pompanya di sejajar dengan ini nih, tandon. Ya buat kamu yang punya pengalaman sama atau lain, atau mungkin ada saran, masukan, bisa tuliskan di kolom komentar. Ini based on pengalaman aja, ambil yang baiknya saja, jadikan referensi untuk kebaikan kamu nanti ketika bikin sistem air atau sistem aliran air, instalasi air di rumah kamu. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.